Selamat siang dan shalom kepada umat Tuhan yang telah digerakkan Tuhan untuk boleh bertemu dengan Tuhan melalui belajar firman Tuhan Sekolah Sabat dan berdoa. Sekali lagi kami mengingatkan program ini dibuat oleh conference bersama wilayah pendeta-pendeta Tuan-Tuan Jemaat wilayah 11 dan melibatkan seluruh umat Tuhan Advent se-Conference DKI bahkan sedunia, karena memang kita adalah gereja sedunia, ya. Pelajarannya sama, jadi kita perlu kesaksian dari berbagai latar belakang dan pengalaman untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja. Sama seperti Nabi Yesaya, ya, ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan, melihat grup Tuhan, lalu Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Nabi Yesaya katakan, inilah aku, utuslah aku. Sebagaimana program I Will Go di Conference DKI Jakarta mengharapkan agar seluruh anggota berpartisipasi dalam penginjilan. Setiap anggota menargetkan satu nama yang belum Advent dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus, dan satu nama yang sudah Advent yang mungkin imannya sudah mulai dingin, dikembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kekuatan, kuasa untuk melakukan ini hanya bisa kita terima apabila kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, selamat beribadah di siang hari. Kami serahkan kepada Pendeta Sinaga dan juga Jemaat Gereja Masih Advent ke-7 Lenteng Agung, Pak Vencesuot. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa yang mungkin ada di rumah dan di kantor yang sedang menyaksikan, mengikuti acara ini, suatu program pembelajaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Baik, kita akan buka acara kita dengan menyanyi dari Lenteng Agung, lagu pujian dari Lenteng Agung. Kami persilakan. Servant, humble and meek, Lord, let me lift up those who are weak, and let the prayer of my heart always sing. Make me a servant, make me a servant. Make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up those who are weak, and let the prayer of my heart always sing. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak muda dari Jemaat Lenteng Agung. Baik, kita mengundang Bapak Uti, Ketua Jemaat Lenteng Agung, untuk membawakan doa buka. Kami persilakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini. Kembali Tuhan berikan kepada kami satu waktu yang begitu baik, di mana kami akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan boleh bekerja melalui roh Tuhan dan memberikan pengertian kepada kami, melalui pelajaran yang indah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Peter Sinaga. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati semua peralatan yang kami gunakan, termasuk Zoom ini. Dan demikian ya Bapa, ibadah kami pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, seperti lagu yang sudah kami dengarkan, kami rindu ya Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Dan demikian ya Bapa, kami siap untuk Tuhan utus untuk mengabarkan Injil-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, biarlah Tuhan dalam segala kesibukan kami selalu menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga ya Bapa, tumbuh rasa kasih kami, rasa mendambakan Tuhan, menginginkan Tuhan, dan mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami ya Bapa. Yang demikian ya Tuhan, kami boleh Tuhan pakai dengan maksimal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin lakukan melalui diri kami masing-masing. Bapa di sorga memberkati semua jemaat Tuhan, khususnya yang sudah hadir, dan juga Bapak gerakan hati jemaat Tuhan yang lain yang belum berkesempatan pada siang hari ini untuk ikut. Biarlah hari-hari akan datang, mereka boleh menyisihkan waktu, memberikan waktu mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah ini. Dan demikian ya Tuhan, kami jemaat-jemaat Tuhan semakin dikuatkan, dipersatukan dalam iman. Terlebih ya Tuhan menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, ampunkan dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Uti. Baik, kiranya Tuhan berkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran kelas Sabat dalam satu triwulan ini, yaitu janji. Dan pada saat ini kita memasuki pelajaran yang keempat, yaitu pada hari Kamis 22 April, kewajiban-kewajiban perjanjian. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada narasumber kita, Bapak Pinten Sinaga, Gembala Jemaat dari Jemaat Lenteng Agung. Terima kasih, kami persilakan. Terima kasih Pak Pence atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih doanya Bapak Uti, dan terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah bergabung. Walaupun hanya sebagian kecil kita yang hadir, dengan waktu yang mungkin kita gunakan paling setengah jam, kecuali nanti ada tambahan-tambahan maupun diskusi-diskusi yang akan kita langsungkan melalui pelajaran ini. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini yang akan kita bahas, yaitu hari Kamis tanggal 22 April. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa judul untuk kuartal ini janji. Jadi saya coba dalami janji itu kepada siapa saja dan kenapa dibuat janji, bagaimana kalau janji itu dituruti, dan lain sebagainya. Tentu tujuannya adalah untuk keselamatan umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, baiklah kita akan coba untuk memahami, ya mungkin hanya sebagian kecil, tapi akan boleh membantu akan pengertian kita untuk keselamatan yang akan datang. Saudara-saudaraku, janji. Dan hari ini kewajiban janji, perjanjian ini. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sudah memberikan janji itu. Kalau kita boleh simak, janji ini diberikan kepada Abraham. Abraham itu hidup sudah sekitar 4.000 tahun. Coba bayangkan saudara-saudara. 4.000 tahun yang silam. Tapi apakah janji itu masih bermakna hingga pada saat ini? Nah, ini kita perlu pertimbangkan juga dulu. Agar jangan semua kita itu sepertinya kita memikirkan, itu kan dulu. Janji itu dari dulu. Mungkin dari Adam. Adam ke Abraham itu 2000 tahun.
Abraham sampai kepada Yesus itu 2000 tahun. Dan dari Yesus sampai sekarang sudah 2000 tahun lebih. Coba bayangkan saudara-saudara. Tapi ini khusus kepada Abraham yang sudah disampaikan janji itu. Sudah 4000 tahun yang silam. Apakah saudara-saudara masih merasa itu berlaku hingga pada saat ini? Oleh karena itu kita harus baca yang ditulis di dalam Kejadian 17 itu. Saya coba baca dulu, ingatkan ini. Kejadian 17 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dikatakan seperti ini, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Saudara-saudaraku, 200 lebih bangsa di dunia. Katakanlah per negara. Apakah masih berlaku kepada seluruh bangsa di dunia ini? Kalau dulu mungkin belum sampai 200 bangsa zaman Abraham itu. Tetapi di sini dikatakan bangsa-bangsa. Oleh karena itu masih berlanjut, saudara-saudara. Yakinkan dirimu bahwa apa yang sudah ditetapkan, tadi kata pertama, di kalimat pertama itu, sudah kutetapkan. Janji itu sudah ditetapkan akan menjadikan keturunanmu yang akan terbentuk bangsa-bangsa. Ini satu hal yang harus kita pegang dulu, saudara-saudaraku, agar kita merasa bahwa kita masih berada. Bangsa Indonesia ada di dalamnya. Amin, saudara-saudara. Ya, kita harus terima. Karena memang itu sudah dituliskan. Tahukah saudara-saudaraku, kalau saya baca juga, maaf ya kalau ini saya baca di ayat suci daripada agama sahabat kita. Dalam An-Nisa 4 ayat 125. Ini hanya sekedar mendukung ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Sama, saudara-saudara ya. Ibrahim sudah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan keturunan bangsa-bangsa, bahkan raja-raja yang berasal daripada bangsa itu. Ibrahim memiliki agama yang lurus. Saudara-saudaraku, kenapa harus saya baca ini? Agar saudara dan saya boleh merasakan bahwa janji itu terhadap saudara juga ada. Terhadap saya janji itu ada. Oleh karena itu, jangan sia-siakan janji kepada Abraham. Saya lanjutkan, karena memang waktunya sangat terbatas, maka kita harus singkatkan. Yang penting pada pembukaan ini, kita harus ingat bahwa janji Tuhan itu sudah ditetapkan melalui Abraham. Walaupun sudah 4000 tahun yang lalu. Dan kalau sudah kita boleh mengetahui hal demikian, memang agak sulit ini. Tidak semua orang mau mendengarkan seperti sejarah Abraham. Kenapa mulai dari Abraham itu ditetapkan itu janji dan sampai turun-temurun? Perlu juga kita tahu silsilahnya sedikit ya. Hanya sedikit, saya singkatkan juga. Abraham itu lahir tahun 2000 sebelum Masehi di Ur Kasdim. Meninggal tahun 1825 sebelum Masehi. Dan di Alkitab tidak ada, tapi usia daripada Abraham itu 175 tahun. Dia dimakamkan dan mati di Hebron, di tepi barat, di Gua Makpela. Ya, itu ada di Alkitab. Lalu kemudian, kalau kita lihat keturunannya itu, ya kita tahu ya, istrinya siapa, tahu ya. Nah ini, saya boleh, kita lihat juga dari Alkitab ada, tapi saya coba. Setelah dia
punya istri, ya. Kita tahu Sarah, Hagar, dan Ketura. Tahu saudara-saudaraku, Sarah itu melahirkan pada usia 100 tahun. Ya bisa lebih ya. Tapi dari dialah yang dijanjikan, yaitu yang nama Ishak. Kalau kita perhatikan dari silsilah daripada keturunan daripada Abraham ini, saya teringat kepada perintah hukum yang kedua. Tahu saudara, ada satu kalimat yang saya ingat di situ. Aku akan membalaskan kepada yang melanggar ini, kepadamu sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Saya cari-cari di Alkitab, ada sampai 4 kali itu disebutkan. Membalaskan pelanggaran sampai keturunan ketiga dan keempat. Kenapa ya? Tapi ingat yang pertama tadi, bahwa berkat juga sudah ditetapkan. Janji itu sudah ditetapkan sampai turun-temurun. Ya bahkan kita lihat sekarang, semua bangsa. Tapi kita lihat apa janji Tuhan itu kepada, kita lihat silsilah daripada Abraham ini. Abraham memperanakan Ishak. Dari Ishak itu lahirlah. Ya ini Ishak yang lama ditunggu ya. Tapi Ishak itu memperanakan Esau dan Yakub. Dari Yakub itu lahirlah 12. Sebenarnya ada 13, ada Dina. Tahu saudara-saudaraku, dari keturunannya itu Abraham, Ishak, Yakub, dan 12. Sudah keturunan keempat. Ya, kebetulan saya dulu sempat guru biologi, jadi saya coba kalau daripada hukum Mendel hanya di pelajaran F1, F2, F3 itu yang biasanya ada disebut pembawa sifat carrier. Sampai di situ. Tapi kalau di firman Tuhan sampai keempat. Bahkan kalau Tuhan tadi berjanji sampai kepada keturunan bangsa-bangsa. Nah, sampai bangsa-bangsa itu berapa itu? Coba kita bandingkan ini. Tapi Abraham, Ishak, Yakub, dan 12. Kita tahu saudara-saudaraku, keturunan daripada Yakub yang disebut Israel. Israel itu menjadi negara yang boleh dikatakan, IQ boleh tertinggi dikatakan di dunia. Ya, saya pernah baca itu sejarahnya. Negara Israel itu terbentuk hanya sekitar 300-400 ribu jiwa. Mana ada satu negara bisa dibentuk oleh 300 ribu orang, 400 ribu orang. Tetapi oleh karena kemampuan mereka, mereka dinobatkan menjadi satu negara yang cukup kecil, tapi otaknya sungguh luar biasa. Diberkati Tuhan. Ini dia. Sudah kita lihat ya, sampai itu Abraham, Ishak, Yakub, 12 bersaudara. Sudah keturunan keempat. Keturunan keempat. Keturunan Israel. Kita lihat sekarang ini. Di mana-mana di seluruh dunia. Kalau sudah ada keturunan Israel. Biasanya negara itu akan lebih maju. Ini. Belum sampai di situ, saudara-saudara. Silsilah daripada Abraham ini, kalau kita telusuri selanjutnya, tapi kita tidak punya waktu untuk itu banyak. Tetapi pastikanlah saudara-saudaraku bahwa firman Allah ini sudah ditetapkan untuk keturunan selanjutnya. Belum pernah terputus hingga pada saat ini. Oleh karena itu, penetapan janji daripada Allah itu kepada saudara dan saya, harus itu pegangan pertama dulu sekarang. Itu yang mau saya tekankan dulu melalui pelajaran ini. Agar seperti apa yang sudah dicantumkan dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini benar-benar menjadi bagian kita. Mudah-mudahan pelajaran Sekolah Sahabat untuk kuartal yang kedua ini boleh menjadi bagian saudara dan saya. Berkat itu tidak terputus. Tapi ingat, sebaliknya, saya sudah katakan tadi, dalam hukum kedua, siapa yang melanggar hukum itu, bahkan di kitab-kitab yang lain dituliskan,
aku akan membalaskan kepadamu hingga keturunan ketiga dan empat. Awas Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang memiliki anak, yang memiliki cucu, bahkan ke cicit nanti, sangat-sangat berpengaruh. Ingat, Allah kita itu bukan karena kejam, tetapi dikatakan cemburuan adanya. Jangan sampai kita melanggar akan hukumnya. Dan itulah yang ditekankan untuk pelajaran hari ini. Apa solusinya yang terbaik agar kita boleh mendapatkan berkat itu? Kita lihat bagaimana caranya. Jika kita pernah, atau mungkin saudara pernah dengan ilustrasi ini, kalau ada kita mau berangkat ke Singapura misalnya, kita tentu beli tiket. Kalau ada 10 orang yang beli tiket, 10 orang ini berpencar, dan tiket mereka sudah ada untuk berangkat ke Singapura. Kalau yang 10 orang ini berangkat dengan membawa tiket, ya tentu banyak ya, apakah pergi ke bandara, dari bandara harus naik pesawat, pesawatnya harus berangkat, baru tiba di Singapura. Itu satu, harus ikut itu, ikuti. Tapi kalaupun punya tiket, tiketnya hilang barangkali atau bagaimana lah, tidak berangkat ke bandara, apakah mereka sampai di Singapura? Tentu tidak. Ini ilustrasi yang sederhana, tetapi saudara-saudaraku sangat penting. Makanya waktu ya saya SMP pernah guru saya mengatakan seperti ini. Ya, paspor itu, tiket itu ada di dalam diri kita. Kalau tiket pesawat ini ada di kantong kita, bukan? Tapi tanpa bawa tiket itu, berada di kantong, tunjukkan kepada pramugari dan lain sebagainya, tiba di pesawat, baru berangkat pesawat itu, tibalah di Singapura. Maka waktu guru saya mengatakan ini, karakter is the passport to heaven. Ini sangat penting, saya selalu ingat ini. Tiket kita itu adalah karakter. Paspor kita itu adalah karakter. Bagaimana kita bisa tiba di sorga? Bagaimana tiba di Singapura kalau tidak pakai tiket itu? Kalaupun ada tiket itu, sudah kita bayar, kalau hilang, tidak sampai juga. Kalau kita tidak berangkat juga ke bandara, naik ke pesawat, tidak mungkin kita sampai di Singapura. Jadi karakter dalam hal ini harus kita bina. Satu lagi ada ilustrasi dikatakan seperti ini. Sebenarnya kasih Allah itu sudah ada ya. Kasih itu sudah disediakan kepada semua orang. Tapi bagaimana kasih keselamatan itu bisa menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara? Tentu kita harus menjangkau. Seperti orang yang sedang berada di sumur. Kalau sumur gelap di dalam, tidak bisa dia keluar, tapi ada orang yang di atas sumur, di luar, mau memberikan, menyodorkan tali. Dikatakan, saudaraku yang di bawah, ini tali. Coba pegang ini tali kuat-kuat. Jika saya angkat, jangan lepaskan, dan kamu akan tiba di atas. Saudara-saudaraku, tadi kasih Allah itu sudah ada. Jika tali kasih itu sudah diulurkan kepada saudara dan saya, saudara mau selamat, pegang itu janji itu. Pegang itu janji. Jangan terlepas. Bukan hanya dari awal itu harus dipegang kuat, tetapi waktu di tengah juga. Coba orang yang di sumur itu, di tengah dia lepaskan, jatuh lagi dia, pasti. Ya saudaraku yang sudah lahir di dalam kebenaran, jangan tanggung-tanggung. Seperempat perjalanan saudara murtad, setengah perjalanan saudara kendor. Tetapi harus pegang itu kuat, sampai tali kasih Allah itu sudah sampai kita tiba di tempat, di tujuan.
Di situ akan kita menikmati, itulah keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan kata lain, persyaratan untuk mendapatkan janji itu. Karena tulis tadi di atas kewajiban perjanjian. Harus turut, harus menurut, pegang tali, bawa tiket. Dan tiket itu adalah tabiat kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, syarat penurutan itu harus menjadi bagian kita, bagian saya dan saudara. Kasih sudah tersedia, keselamatan sudah tersedia, tali keselamatan sudah diulurkan, sudah disampaikan kepada saudara dan saya. Sekarang syaratnya untuk mendapatkannya, sama seperti yang ditulis di dalam Yakobus 2:17 itu. Tadi ada syaratnya, penurutan. Kenapa saudara menurut? Karena ada keyakinan, percaya, dan punya iman. Kalau hanya percaya belum tentu, tapi punya iman. Makanya kita pegang tali kasih itu. Pegang kuat-kuat. Sampai di situ saudara-saudara masih ada, kita punya action. Tidak cukup sampai di situ. Pegang kuat itu tali kasih Allah itu. Jangan lepaskan, jangan kendor. Tidak cukup hanya begitu. Harus ada action. Kisah 2:17. Iman tanpa kasih. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sambil kita memegang peraturan yang diberikan oleh Allah, syarat yang ditunjukkan oleh Allah kepada saudara dan saya. Pegang itu kuat, lakukan itu. Action harus berbuat. Iman itu harus melakukan. Tidak boleh tidak. Itu suatu menjadi jaminan. Dan kalau saudara dan saya sudah memegang tali itu, sudah punya iman, marilah kita actionlah saudara-saudara. Apa action kita? Sama daripada kita punya tema saat ini. I will go. Bagaimana saudara dan saya bisa sanggup I will go? Itulah action itu. Oleh karena itu mari, agar kita punya keselamatan itu boleh tercapai, syarat-syarat itu juga harus kita lakukan. Mari kita berbuat, saudara-saudaraku. Mungkin saudara bertanya, kemana saya pergi? Saya tidak pintar berkhotbah. Saya tidak pintar menginjil. Saya tidak pintar menyanyi, dan lain sebagainya. And so on lah. Tapi jangan kendor hatimu, saudara-saudaraku. Kalau sudah punya iman, sudah pegang tali kasih itu, ada action-action yang Tuhan akan tunjukkan kepada saudara dan saya. Banyak. Sebagai seorang ibu, apa yang hendak dilakukan? Di dalam rumah tangganya, di sekelilingnya. Sebagai seorang bapak yang banyak pekerjaan kesibukan di luar rumah barangkali, apa yang saudara boleh lakukan di luar rumah? Apa yang saudara boleh lakukan di dalam rumah? Ini adalah action daripada iman itu. Ini adalah perbuatan daripada iman itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari pegang terus ketetapan daripada Allah. Ingat, saya ulangi, bahwa janji itu, ketetapan Allah itu sampai ke turun-temurun. Tidak ditentukan 1000 tahun. Memang saya sebagai manusia, 4000 tahun lalu firman ini disampaikan kepada Abraham. Tapi kita lihat, di keturunan keempat, keturunan Israel itu diberkati Tuhan. Tidak bisa dipungkiri. Ya walaupun tetap ada yang mungkin melenceng di antara mereka, tetapi Israel itu sangat diberkati oleh Allah. Bagaimana selanjutnya keturunan-keturunannya? Dari Israel pertama, ya keturunan pertama, kedua, ketiga dari Israel bagaimana? Saya tidak bisa jabarkan. Saudara-saudara yang rindu menyelidiki Alkitab, silakan sampai kepada Yesus. Dari Yesus sampai sekarang 2020 tahun yang lalu hingga pada saat ini. Janji yang bagaimana Tuhan sudah berikan kepada saudara. Yang saudara dan saya sudah pernah nikmati. Terus terang saya pernah nikmati. Saya sudah nikmati. Apa janji Tuhan bagi saya?
Bila mana saya menurut, iman saya itu saya pegang kuat. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah biarkan saya. Akan memberikan kelegaan kepada saya dan menurunkan berkat-berkat dari surga. Maukah saudara-saudara menjadi orang-orang yang akan diberkati oleh Allah, menerima ketetapan-ketetapan daripada Allah? Ingat, berkat perjanjian itu hanya bagi mereka yang mau action. Sekali lagi saya katakan, passport to heaven adalah karakter. Jika saudara memiliki tabiat yang mau berbuat, bukan iman yang mati, percayalah, kita semua yang hadir ini akan diberkati Tuhan dan mendapatkan keselamatan. Dan itulah kerinduan kita kepada jemaat-jemaat kita dimanapun kita berada. Oke, baik, terima kasih Pendeta Peter Cinaga. Tuhan berkati. Selamat malam waktu Amerika buat umat-umat Tuhan yang sudah berbakti di New Jersey, bagi anggota-anggota Jemaat Fisdak dan juga saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama kami pada malam hari waktu Amerika ya, pagi hari waktu Indonesia pada saat ini. Kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat di dalam acara ibadah kita. Pada saat kita berbakti, tentunya seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saya akan membaca pelajaran yang sudah ditulis oleh penulis sekolah Sabat. Kenapa saya suka baca? Karena saya percaya kita semua akan sangat diberkati kalau kita memang betul-betul membaca apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah tertulis di pelajaran sekolah Sabat, lalu kemudian kita ada tambahan ataupun diskusi berikutnya yang dapat kita lakukan bersama. Dan seperti biasa, saya akan membagikan pada malam hari ini, pada Rabu tanggal 21 April ini, kita akan membahas tentang langkah-langkah perjanjian, ya, atau bahasa Inggrisnya stages, covenant stages. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Kenapa harus ditingkatkan? Kenapa harus ada 3 langkah? Ya, kenapa bukan hanya 1 langkah? Kenapa harus diulang-ulang dengan kata lain perjanjian tersebut? Dan inilah kita akan pelajari pada malam hari ini tentang langkah-langkah perjanjian. Dalam Kejadian 12 ayat 1-2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan berfirman, lalu ada perintah Tuhan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Setelah Tuhan berfirman, Tuhan memberikan perintah, lalu kita lihat sini apa? Tuhan memberikan janji. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-2. Dalam 2 ayat ini, tahapan pertama, ya, the first stage, tahapan pertama dari janji perjanjian Allah kepada Abraham yang ada 3, dinyatakan, yaitu Allah mendatangi Abraham, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Allah memberikan dia perintah, memberikan kepada Abraham perintah, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu. Kenapa? Karena sanak saudaranya itu tadinya adalah penyembah Allah, tapi kemudian mereka, nanti kita akan pelajari ya, mereka menjadi penyembah juga berhala, sanak keluarganya ya. Jadi harus apa? Dipisahkan agar supaya jangan jadi apa? Seperti mereka ya. Jadi diberikan perintah dan kemudian Allah katakan apa? Memberikan sebuah janji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan pendekatan ini, pelajaran sekolah Sabat kita katakan, pendekatan ini menggambarkan pemilihan penuh kasih dari Allah. Ya, supaya Abraham menjadi figur utama dari perjanjian kasih karunia-Nya yang istimewa. Perintah itu mencakup ujian kepercayaan total kepada Allah. Untuk apa? Untuk pergi. Nanti kita akan lihat sukar sekali untuk pergi tersebut ya. Saya sudah sering bahas itu ya. 75 tahun dia diperintahkan untuk apa? Untuk pergi dari rumah, dari keluarganya. Ya, dikatakan dari apa? Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dia ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu sukar sekali ya. Dan mereka pergi dari apa? Dari pusat dunia saat itu. Dengan kata lain, mereka bagaikan dari negara yang paling maju untuk pergi ke tempat yang tidak seperti tempat mereka. Jadi seperti Abraham ini sebenarnya seperti menjadi misionaris dari Amerika mungkin yang pergi ke negara-negara miskin atau negara lain di dunia. Seperti begitu kurang lebih ya. Jadi perintah ini mencakup ujian kepercayaan total kepada Allah. Janji itu meskipun secara khusus dibuat untuk keturunan Abraham,
Karena untuk menjadi bangsa yang besar atau memiliki negeri yang dijanjikan itu tidak terjadi waktu zamannya Abraham. Dia tidak memiliki negeri tersebut sampai dia mati. Dia hanya beli tanah untuk pada saat istrinya Sarah mati. Tapi dia tidak memiliki tanah, keturunan yang dijanjikan, dia tidak. Dia tidak alami semuanya. Tapi itu mungkin dialami setelah keturunannya. Ya. Tapi terutama janji tersebut mencakup umat manusia secara keseluruhan. Kita sudah pelajari tadi malam. Bagaimana bangsa-bangsa yang banyak itu adalah semua umat Tuhan yang memiliki iman seperti Abraham. Tetapi Abraham sendiri tidak memiliki janji-janji Allah. Tetapi saudara tahu apa yang Abraham miliki? Dia tidak memiliki janji-janji Allah seperti dalam Kejadian 12 ayat 1-2 dan semua janji-janji Allah lainnya. Dia tidak memiliki janji-janji Allah, tetapi dia memilih Allah yang berjanji. Dia memiliki Allah yang berjanji. Jadi lebih penting, ya, the giver yang dia miliki. The giver itu lebih berharga daripada the gift ataupun pemberian. Allah yang pemberi lebih berharga daripada pemberian Allah. Ya, itulah kita bisa lihat dari kehidupan daripada Abraham. Nah, tahapan kedua atau the second stage. Jadi diulangi perjanjian tersebut, ya. Janji tersebut kembali harus diulangi, ya. Jadi tahapan kedua perjanjian Allah dengan Abraham muncul dalam Kejadian 15 ayat 7 sampai dengan 18. Pada ayat-ayat manakah kita menemukan beberapa langkah yang sama yang telah muncul pada tahapan yang pertama? Ya, pertama kita bisa melihat adanya pendekatan Allah kepada manusia. Kejadian 15 ayat 7 sampai 8 katakan apa? Lalu firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham. Jadi ada Allah mendekatkan dirinya kepada manusia. Lalu akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lalu kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lalu kita lihat, apa yang dibuat? Allah memberikan satu perintah, panggilan kepada penurutan. Dan ini yang Tuhan katakan dalam Kejadian 15 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Abraham menurut, ya, Abraham menurut, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2, ya, tidak dipenggal dengan kata lain, ya. Jadi ada panggilan kepada penurutan manusia. Lalu yang ketiga, kita lihat juga ada janji Allah. Kelanjutan dari apa yang kita baca itu adalah Kejadian 15, 13 sampai 18. Lalu Tuhan berkata kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dan seterusnya, ya. Tentang berbicara tentang keturunan mereka, tapi akan akan pergi kepada satu negara selama 400 tahun lamanya, yaitu ke Mesir dengan kata lain, ya, nubuatan kepada mereka. Tapi kamu akan kembali ke sini, dikuburkan di sini, ya. Dan seterusnya kita bisa baca, ya. Jadi disinilah kita lihat bagaimana ayat 18 katakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi inilah ada janji daripada Allah. Pelajaran sahabat kita katakan, dalam upacara khusus tahapan kedua, the second stages, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan lewat di antara potongan hewan yang telah diatur. Seperti kita sudah, waktu lalu saya sudah pernah bahas, ya. Jadi Tuhan dengan kata lain menyatakan bahwa saya yang akan memenuhi perjanjian ini. Kalau saya tidak memenuhi perjanjian ini, maka nasib saya adalah bagaikan potongan binatangnya apa? Disembelih, ya. Jadi itulah kita lihat di sini. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan lewat di antara potongan-potongan hewan yang telah diatur. Setiap 3 binatang yang disembelih dan dibagi, serta 2 bagian diletakkan berhadapan satu dengan yang lain, dengan ada jarak di antaranya. Burung-burung dicabut nyawa, tetapi tidak dibelah. Mereka yang masuk dalam perjanjian itu berjalan di antara potongan daging itu, secara simbolis bersumpah untuk terus menurut pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Dan kalau kita baca, dan seperti kita sudah jelaskan waktu yang lalu, hanya Allah yang berjalan di antara potongan binatang tersebut. Jadi gambaran apa? Setelah kita lihat ada tahapan kedua, ya. Gambaran apa yang terjadi pada tahapan ketiga dan keempat dalam perjanjian Allah yang dibuat dengan Abraham?
Kita akan lihat itu dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kalau kita sudah pelajari tentang Kejadian 17 tadi malam ya, bagaimana Abram menjadi Abram karena adanya apa? Janji yang kembali Tuhan harus ulangi ketiga kalinya dan keempat kalinya seperti pelajaran sekolah sahabat kita bisa lihat dari Kejadian Fatsal 17 ya. Di mana arti nama Abram, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, arti nama Abram menggarisbawahi kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua orang. Kata banyak orang, termasuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kita sudah pelajari itu tadi malam. Perjanjian baru membuat konsep ini sangat jelas. Bahwa keturunan Abraham yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki iman Abraham. Dan yang percaya pada jasa-jasa Mesias yang dijanjikan. Seperti kita sudah baca tadi malam dalam Galatia 3 ayat 7 dan ayat 29. Jadi, kembali kepada Abraham adalah maksud Allah agar dia dapat menyelamatkan sebanyak mungkin manusia. Tidak peduli di bangsa mana ia tinggal, jangan ragu. Tidak berbeda pada saat ini Allah ingin saudara dan saya juga menjadi anak-anak Abraham dan memperoleh janji dan keselamatan dari yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Bacalah Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Ya, tentang pekabaran malaikat pertama. Apakah persamaan yang Anda dapatkan antara apa yang malaikat sedang katakan dan apa yang terjadi pada perjanjian Abraham? Dalam cara apakah isunya sama? Kita lihat bagaimana malaikat yang pertama dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 berkata kepada semua bangsa, suku dan bahasa. Jadi sama bahasanya seperti kepada Abraham. Yang mana apa? Semua harus berbalik, semua harus kembali atau semua harus berbakti, beribadah kepada Allahnya Abraham. Jadi Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 itu juga merupakan perjanjian yang Tuhan sudah buat kepada Abraham. Semua bangsa yang memberkati engkau akan diberkati atau melalui engkau semua umat manusia akan diberkati. Jadi itulah kita bisa melihat bagaimana persamaan antara apa yang terjadi perjanjian kepada Abraham dengan pekabaran Wahyu 14 ayat 6 sampai 7 pekabaran malaikat yang pertama itu sama, yaitu kepada seluruh bangsa, kaum dan bahasa berbakti atau diberkati oleh Allah Abraham atau Allah daripada Bapa kita, Bapa Abraham. Nah, satu hal yang menarik ya, apa kita dikatakan ada 3 stages, 3 perjanjian ya. Perjanjian itu diulang-ulangi kepada Abraham ya. Nanti kita akan lihat kenapa. Dan kenapa kepada Abraham, mungkin itu kita bertanya lebih dahulu. Ya. Jadi pada malam hari ini, yang kita akan coba untuk diskusikan sebagai tambahan adalah, mengapa Abraham yang dipilih? Ya. Kalau kita lihat Nuh, Kejadian 6 ayat 9 katakan apa? Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak ada ayat yang secara langsung menyatakan tentang keberadaan Abraham dan Allah. Ya, keberadaan Abraham dan Allah sebelum ia mendapatkan perjanjian seperti Nuh mendapatkan perjanjian dengan Allah. Tidak heran banyak ahli-ahli Alkitab yang katakan bahwa sebelum dia dipanggil dalam Kejadian 12, Abraham sesungguhnya penyembah berhala. Itu katanya. Itu kata apa ya? Kata banyak ahli-ahli atau komentator Alkitab ya, yang tentu saja mungkin itu mereka berdasarkan pemahaman mereka tentunya ya. Kenapa? Karena mungkin pemahaman mereka itu hanya berdasarkan dari Yosua 24 ayat 2 yang seakan-akan menunjukkan termasuk di dalamnya itu adalah Abraham. Walaupun itu berbicara tentunya tentang Abraham punya ayah dan keluarga daripada ayah ataupun ayah daripada Abraham ya. Yosua 24 ayat 2 katakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberangi sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor itu, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi kata mereka di sini seakan-akan itu termasuk Terah ayah Abraham dan juga ayah daripada Nahor, saudara daripada Abraham. Jadi seakan-akan mereka itu semua itu beribadah kepada Allah-Allah atau ilah-ilah lain, bukan seperti Nuh yang beribadah bergaul dengan Allah ya, yang bergaul sebelah. Jadi itulah yang orang katakan, waduh,
Abraham itu dipilih secara random saja, ya, dipilih secara random untuk menjadi pengikut Tuhan. Nah, apakah memang demikian, ya? Apakah memang demikian Abraham hanya dipilih secara random? Nah, mari kita lihat pernyataan-pernyataan dari Alkitab yang dapat kita lihat yang menunjukkan bukan secara random, ya, bukan secara random. Misalnya kita lihat, ya, Yesaya 51 ayat 1-2 katakan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ini kata Nabi Yesaya kepada umat pilihan Tuhan, ya. Pandanglah gunung batu, lalu ayat 2 katakan pandanglah apa? Abraham. Jadi gunung batu itu adalah apa? Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Yang di situ kalau ayat 1 katakan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, itu menunjukkan kepada Abraham, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Artinya lobang penggalian batu itu menunjukkan kepada Sarah yang melahirkan apa? Yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Nah, apa arti daripada Abraham seorang diri? Ya, apakah itu dapat menunjukkan, memberikan satu indikasi bahwa Abraham itu berbeda dengan ayahnya atau dengan apa ya, saudaranya yang lain, ya, seperti apa? Nahor dan lainnya. Apa kenapa artinya Abraham seorang diri? Nah, mungkin ada yang katakan itulah sebabnya mungkin Abraham terpilih karena dia berbeda. Dia berani tampil beda dengan apa, ya? Berbeda dengan ayahnya ataupun saudaranya, ya. Tapi mari kita lihat, ya, kenapa Abraham yang dipilih? Alkitab juga sebenarnya cukup jelas menunjukkan karena dia memiliki iman. Ya, kalau dia adalah seorang penyembah berhala, lalu dia secara random dipilih oleh Allah keluar dari penyembahan berhala, ya Abraham masih memiliki kebebasan memilih untuk katakan, siapa kamu? Ya, siapa kamu ini? Ya. Ini Allah yang mana yang harus saya sudah memiliki Allah yang saya sudah yakini, ya, yang saya sudah yakini ayah saya Tera, ayah saya sudah percaya dan keluarga saya percaya. Kenapa saya harus mengikuti Allah yang baru ini? Kalau misalnya, ya, kalau misalnya Abraham itu adalah penyembah berhala seperti orang-orang lainnya, ya. Tapi kalau kita lihat Abraham itu berbeda dengan orang lainnya. Kenapa? Kejadian 12 ayat 1 katakan perintah Abraham ini pertama kali Allah berbicara kepada Abraham, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia berada di satu tempat yang sangat nyaman. Dia sudah berusia tua, sudah nyaman kehidupannya, sudah cukup kaya, sudah tidak perlu apa-apa, tidak perlu lagi cari untuk memperbaharui kehidupan sebagai orang muda yang akan bertualang. Tidak, dia sudah cukup makmur di tempatnya. Dia berada di negara yang maju untuk ukuran saat itu. Adidaya adalah di tempat mereka saat itu, dengan kata lain negara yang maju pada saat itu dia berada. Sudah established. Buat apa dia mau pergi di usia 75 tahun? Tapi coba kita lihat iman daripada Abraham. Ayat 2, ayat 4. Setelah Allah berkata pergi dari negerimu, apa respons daripada Abraham? Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Untuk pergi mendengarkan, kalau dia hanya mendengarkan Allah yang baru dia ketahui, Abraham orang yang baru bertobat, dia mungkin tidak akan berani untuk meninggalkan orang tua, kehidupan yang nyaman, orang tua dan keluarga, kehidupan yang nyaman, bangsa yang besar, untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui apa keadaannya. Tapi disinilah kita lihat bagaimana Abraham itu sesungguhnya sudah mengenal Allahnya. Sudah mengenal Allah yang memanggil dia untuk pergi. Dan dia sudah memiliki iman ataupun kepercayaan yang besar kepada Allah tersebut. Ya, Kejadian 12 ayat 7-8. Kemudian juga katakan apa, ya? Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Jadi dia sudah biasa berbakti kepada Yahweh. Yahweh itu bukan yang baru pertama kali bertemu dengan Abraham, dengan kata lain, atau El Shaddai tersebut, kan? Yahweh atau El Shaddai.
Jadi dia sudah mengenal. Tidak heran ayat 8 ini juga katakan apa? Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ya. Memanggil nama Tuhan. Wah, coba kita lihat. Dia bukan hanya mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan saja dia beribadah, tetapi dia memiliki apa? Dia mengenal Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ada orang yang beribadah, ada orang yang masuk gereja, ada orang yang berbakti, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, hanya mungkin ikut-ikutan karena orang tua biasa pergi ke gereja, seperti biasa tradisi saya pergi ke gereja. Tetapi kita kadang-kadang bisa saja pergi ke gereja, tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi Abraham berbeda. Dia pergi beribadah, dan pada saat yang bersamaan dia mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Dia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia memanggil nama Tuhan, memiliki satu intimacy, hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Tuhan yang ia sembah. Itulah sebabnya Allah memilih dia. Tidak heran dalam Ibrani, ya, dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9 dan 11 katakan karena iman. Jadi dia sudah ada iman saat dia dipanggil. Dia sudah percaya saat dia dipanggil. Jadi bukan dia baru mau gimana ya, suara ini Allah baru nih sepertinya. Dia tidak berpikir ini Allah baru, tapi itu Allah lama yang sudah ada dalam hati dan kehidupannya. Jadi karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah. Dia tinggal di tenda. Dia di Ur dan Kasdim. Dia sudah punya rumah, saudara-saudara. Tapi sekarang dia pergi ke satu tempat yang lebih rendah mungkin keberadaannya daripada tempat asalnya dan dia tinggal di kemah. Ya, masih tinggal di apartemen dengan kata lainnya, belum punya rumah pribadi. Ya, tapi dia rela karena apa? Karena iman. Ayat 11, 3 kali karena iman, karena iman, karena iman. Ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Nah ini penting sekali kata kekuatan. Berapa kali kekuatan itu untuk menurunkan anak cucu Tuhan janjikan atau Tuhan nyatakan kepada Abraham? Saudara lihat tadi 3 kali, minimal 3 kali atau 4 kali dinyatakan, diberikan kekuatan demi kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia itu perlu selalu dikonfirmasikan, perlu selalu untuk mendengarkan kembali dan kembali dan kembali semua yang Tuhan sudah janjikan. Kita perlu mendengarkan kembali dan kembali dan kembali, memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, ya. Dan kita akan lihat ini satu hal yang menarik yang akan kita pelajari. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ingat, fokus Abraham bukan apa yang dijanjikan, tetapi siapa yang berjanji. Bukannya the gift ataupun pemberian, tetapi pemberi. Itulah sebabnya tadi saya katakan, yang didapat oleh Abraham bukan apa yang dijanjikan, tetapi Allah pemberi janji. Itulah sebabnya ayat ini katakan, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dia itu Allah itulah yang menjadi pusat daripada Abraham. Bukan kesehatannya, bukan harta bendanya, bukan rumahnya, bukan keturunannya, bukan tanahnya, tetapi Allahnya yang dianggap oleh Abraham. Nah, jadi dengan kata lain poinnya adalah dia dipilih karena dia sudah memiliki iman. Ya, tidak heran pena inspirasi dalam para nabi dan bapa halaman 125 katakan apa? Abraham telah dibesarkan di tengah-tengah takyul dan kekafiran. Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara. Jadi rumah tangga bapaknya mula-mula itu mereka percaya karena Allah dari zaman dari Adam terus-menerus itu selalu ada umat-umat sisa ya, termasuk ayah daripada Abraham. Tapi apa yang terjadi dengan rumah tangga bapaknya? Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara menyerah
Jadi ayah daripada Abraham itu dengan kata lain menyerah kepada pengaruh-pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka, dan mereka melayani dewa-dewa lain seperti dalam Yosua 24 ayat 2 tadi kita sudah baca. Mereka melayani dewa-dewa lain gantinya Tuhan. Tetapi, ini dia. Tetapi iman yang benar tidak dibiarkan untuk menjadi musnah. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani Dia. Dan titik-titik di situ adalah apa yang Tuhan sudah lihat, kita sudah lihat dari Adam dan seterusnya, Adam, Set dan seterusnya. Ya. Anak Terah telah menjadi, yaitu Abraham, anak Terah atau Abraham telah menjadi pewaris harta yang suci itu. Penyembahan berhala menggodanya dari segala penjuru, tetapi tidak berhasil. Dengan kata lain, dia tetap apa? Percaya. Setia di antara orang-orang yang tidak setia, tidak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Ia atau Abraham berpegang teguh kepada penyembahan kepada satu Allah yang benar. Dengan kata lain, dia adalah orang yang setia di antara orang-orang yang tidak setia. Faithful among the faithless. Ya, faithful, tapi seperti kalau kita terus pelajari kisah Abraham, ya, orang yang beriman itu kalau kita lihat juga jatuh bangun, saudara-saudara, ya, jatuh bangun. Dan disinilah kita harus melihat ada sedikit pemahaman yang berbeda antara iman, antara apa yang dipercayai oleh manusia modern saat ini. Pada saat kita memiliki iman, ya, kita memiliki iman di zaman modern dengan iman di zaman Alkitabiah atau prinsip Alkitabiah iman dengan saat ini. Bagi orang-orang zaman sekarang ini, iman itu kalau kita beriman itu artinya the absence of doubt. Kita tidak ada lagi apa? Keraguan-raguan kita apa? Betul-betul apa? Kita betul-betul apa? Tidak ada keraguan. Dan seakan-akan ini kira-kira dapat kita aplikasikan 100% kepada Abraham. Apakah dia tidak pernah ada keraguan-raguan? Allah sudah janjikan, Allah akan menyertai dia. Tapi kita tahu pada saat terjadi kelaparan di tanah perjanjian, kemana dia pergi? Dia pergi kemana? Dia pergi lari ke Mesir tanpa bertanya kepada Allah. Dan di Mesir dia menyatakan istrinya itu, walaupun betul istrinya itu adalah adik tirinya, tapi dia tidak katakan secara lengkap bahwa istrinya itu adalah adik tirinya dan juga istrinya. Dia tidak katakan sampai istrinya itu harus apa? Hampir dijadikan istri oleh Firaun di Mesir. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan iman yang jatuh bangun, ya. Janji Allah, ya, kepada Abraham itu cukup jelas, ya. Kejadian 17:6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya. Pada saat ini kalau kita lihat, Anda harus tahu bahwa Kejadian 17 ini itu kali ketiga perjanjian the third stages. Itu tahapan ketiga sudah diulangi kembali mulai dari Kejadian 12, sampai di Kejadian 15. Di Kejadian 15 kita lihat bagaimana Allah itu bahkan berjalan di antara dua potongan binatang kecuali burung yang tidak dipotong dua. Tapi binatang yang dipotong dua. Allah sudah berikan jaminan ini kamu akan apa? Memiliki bangsa yang besar, menjadi bangsa. Tapi saat itu kita lihat harus diulangi kembali di Kejadian 17. Dan Anda tahu Kejadian 17 ini dengan Kejadian 15, janji tahapan kedua dan janji tahapan ketiga ini jangka waktunya antara 15 tahun sudah berlalu. Antara 13 sampai 15 tahun. Sudah ada Ismail di tengah-tengah perjanjian tersebut. Dengan kata lain, janji Allah itu sering ya, jadi Abraham sendiri sudah mulai apa ya? Mulai agak ada keraguan-raguan dengan kata lain, ya. Dan tidak heran pada saat janji dalam Kejadian 17 ayat 6 kurang lebih yang ketiga kali Allah berikan kepada Abraham. Apa reaksi daripada Abraham saat janji ini diulangi kembali untuk ketiga kalinya? Kejadian 17 ayat 6 dikatakan apa? Lalu setelah Allah berbicara, ya, setelah Allah berbicara, tertunduklah Abraham dan tertawa. Ini bukan ayat yang ke-6, saya percaya saudara. Ini ayat ke-17 ya. Saya tidak sempat ganti ya. Kejadian 17 ayat 17 ya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun
dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 99 itu melahirkan seorang anak? Ya. Nah, mungkin kita langsung apa? Waduh, apakah ini Abraham yang tertawa ini menandakan bahwa ia tidak apa? Tidak beriman, no faith. Ya. Tidak heran dia tertawa, tidak heran apa yang terjadi kepada anaknya yang bernama Ishak. Nama daripada Ishak itu adalah apa? Yishak, yang artinya dia tertawa. Dia tertawa. Kata Yitzhak itu dari kata tsahak atau tsahak, ya, yang berarti to laugh. Yang berarti untuk mentertawai atau tertawa. Dengan kata lain, nama Ishak itu kalau ada di antara Anda yang bernama Ishak, nama Anda berarti dia yang tertawa atau dia tertawa. Itu nama arti daripada Ishak atau Ishak, ya. Jadi itulah sebabnya. Jadi apakah pada saat dia bertanya dari sudut pandang manusia, saya sudah berapa? Ya, saya sudah hampir dikatakan apa? Dikatakan ini, saya hampir berusia 100 tahun. Ya, istri saya berusia 90 tahun. Dan dia tertawa dari sudut pandang manusia. Ya. Kalau kita lihat, kenapa Rasul Paulus akan katakan dia tidak, imannya tidak bergoyang. Roma 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Rasul Paulus menulis dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ia tidak waver karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Apakah Roma 4 ayat 19 sampai 20 dan Kejadian 17 tadi yang menyatakan Abraham tertawa itu bertolak belakang? Apakah Rasul Paulus ini tidak baca itu Kejadian 17 sampai dia katakan, loh, iman Abraham itu tidak lemah? Ya. Jadi bagaimanakah pemahaman kita tentang Abraham yang tertawa? Ya. Ya. Apa arti iman? Apakah iman itu berarti bahwa kita tidak boleh mentertawa gini? Seakan-akan kalau kita lihat ini model tertawa Abraham ini tertawa yang bagaimana? Apakah tertawa karena ada banyak orang yang tertawa dengan berbagai motif, kan? Ada orang yang tertawa untuk mengejek orang lain. Ya. Tapi ada juga orang yang tertawa karena apa ya? Karena dia merasa takjub. Waduh. Wah. Jadi pada saat kita melihat sesuatu hal yang terjadi, sesuatu hal yang tidak mungkin, dan kemudian yang tidak mungkin itu terjadi, seringkali ketakjuban kita itu membuat kita apa ya? Tertawa. Seringkali, wow, hebat sekali ya. Gimana ini bisa terjadi? Kita bisa tertawa karena ketertakjuban yang kita miliki. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana bahwa iman itu tetap, kita lihat dari konsep Alkitab, menyatakan bahwa iman itu kita tetap percaya. Dia tidak, kata di sini dikatakan bahasa Indonesianya katakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ia tidak waver, ya, karena ketidakpercayaan. Jadi iman itu bukan berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa ya? Ada keraguan-raguan, ya. Iman itu tetap kita percaya. Walaupun mungkin untuk satu saat tertentu ada keraguan dari sudut pandang manusia. Ya, dari sudut pandang manusia itu ada keraguan. Pada saat Abraham, katakan sini apa? Abraham dikatakan tertunduklah dan tertawa serta berkata dalam hatinya, bagaimanakah seorang yang yang berusia 100 tahun? Dia sedang tertawa keheranan oleh sebab dia melihat dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang dirinya yang sudah mencapai 100 tahun, yang secara realitas, secara realita manusia itu adalah suatu hal yang apa? Yang sudah dianggap mustahil. Bahkan di zaman Alkitab sekalipun, walaupun orang-orang masih bisa mencapai umur 180, seperti Ishak anaknya. Ishak anaknya bisa mencapai 180. Tapi 100 tahun itu boleh dibilang itu sudah bagaikan kita saat ini. Kalau kita berusia bisa sampai 80 atau 90 tahun. Itu kurang lebih berusia 45 atau 50 tahun dengan kata lain. Sudah 50 tahun masih mau melahirkan, itu orang akan apa ya? Bagaimana sikap Anda pada saat Anda mendengar
beberapa waktu lalu kami mendengar ya berita bagaimana seorang ada seorang ibu yang berusia hampir 60 tahun melahirkan, mengandung dan melahirkan, walaupun bukan secara normal ya, melalui infertilitas melalui bayi tabung dengan kata lain. Kami tertawa, kita mentertawakan bukan karena kita tidak percaya, tetapi kita mentertawakan karena itu bukanlah sesuatu hal yang lazim terjadi. Jadi pada saat istri saya memberikan kepada kami berita tentang seorang ibu yang hampir berusia 60 tahun atau 60 tahun kalau saya tidak salah melahirkan seorang anak, kami tertawa. Tertawa bukan karena kami tidak percaya berita tersebut, lalu kita katakan itu fake news atau apa, tidak. Tetapi kita tertawa oleh sebab kita takjub oleh sebab wanita yang berusia 60 tahun, seorang ibu atau seorang oma, hampir menjadi seorang oma, 60 tahun yang masih bisa melahirkan. Jadi kita bisa lihat sini bahwa tertawa daripada Abraham itu adalah dari sudut realitas manusia. Bagaimana ini saya sudah 100 tahun ini mau akan melahirkan, bisa menyebabkan istri saya yang berumur 90 tahun akan mengandung ya. Nah, kenapa kita bisa melihat bagaimana walaupun mungkin dia di sini kita lihat bahwa iman itu tetap percaya di tengah kesulitan, dan meskipun ada keraguan, kita tetap kita tetap percaya. Dan Abraham kalau kita lihat dia tetap percaya. Kenapa? Kenapa saya katakan walaupun dia tertawa oleh sebab dari sudut pandang manusia itu seakan-akan mustahil, tetapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena Kejadian 17 ayat 17 ini katakan lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Sebelum dia tertawa, lebih dahulu apa yang terjadi, apa yang dikatakan dalam ayat Kejadian 17 ayat 17, sekali lagi bukan ayat yang ke-6 ya, tapi ayat 17. Kejadian 17 ayat 17 dimulaikan lalu tertunduklah Abraham setelah Allah berfirman. Dengan kata lain, saat itu dia jatuh hormat. Dia jatuh hormat, tapi dalam hatinya pun dia masih tertawa oleh sebab dari sudut manusia itu seakan-akan mustahil. Tetapi sebelum dia tertawa, dia tetap menyembah Tuhan. Walaupun mungkin ada keraguan-raguan sedikit yang kita miliki, tapi marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dari sudut pandang manusia mungkin sudah mustahil, tetapi kita tetap beribadah, kita tetap percaya, kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita tetap tertunduk menyembah Tuhan. Dan inilah yang dikatakan ya. Sehingga dalam Kejadian 18 ayat 19 ya. Kita bisa melihat dikatakan Tuhan berfirman di sana. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup. Tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tetap percaya menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Walaupun mungkin dalam hati kita seperti Abraham kita merasa apa mungkin kira-kira. Tetapi walaupun ada pertanyaan-pertanyaan, ada keraguan-raguan sedikit dalam kehidupan kita, mari kita tetap kita tetap percaya. Ya, kita tetap percaya dan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Kenapa? Kita bisa saja secara manusia, secara realitas berfokus kepada pemikiran kita. Yang mana pemikiran itu menyebabkan kita dapat tertawa seperti Abraham dapat tertawa. Tetapi janganlah kita menjauhkan diri kita dari dari Tuhan. Kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita tetap hidup. Jadi kenapa saya katakan ini? Karena secara realitas ada begitu banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kita seakan-akan lemah. Ya, seakan-akan Tuhan tidak menjawab saat ini. Janji-janji Tuhan yang dapat terjadi saat ini. Tapi walaupun janji-janji Tuhan itu tidak terjadi saat ini, ataupun seakan-akan mustahil, bagaimana mungkin orang yang sudah dikatakan dokter akan mati oleh sebab kanker dan lain sebagainya. Bagaimana itu mungkin? Tetapi marilah kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, kita tetap hidup menurut jalan, kita tetap percaya. Ya, walaupun seakan-akan itu adalah satu hal yang dari sudut pandang manusia mustahil, tetapi kita tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan kebenaran dan keadilan. Sehingga Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Dan sekali lagi,
Apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya? Tentu saja kita sudah melihat apa? Tanah, keturunan, bangsa yang besar. Tetapi kita lihat yang terlebih, ya, terlebih yang akan terlihat, yang akan menyebabkan Abraham dapat melihat tanah yang banyak, bangsa yang besar, keturunan yang banyak, adalah pada saat dia masuk dalam kerajaan surga. Dan kemudian dia melihat nantinya hasil daripada imannya yang terus-menerus bertahan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan melihat bahwa yang terbesar yang dapat kita semua miliki dari perjalanan kehidupan kita, bukan hanya janji-janji Allah, masalah keimigrasian yang dilepaskan, penghiburan dari duka cita, masalah finansial yang dapat diatasi, masalah kesehatan yang dapat diatasi. Daripada janji-janji ataupun hal-hal yang Tuhan dapat berikan, lebih daripada apa yang Tuhan dapat berikan, marilah kita mendapatkan Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Dan apabila kita memiliki Tuhan, pada akhirnya di dalam kerajaan Tuhan nanti, segala sesuatu ya yang Tuhan yang seperti tanah, harta dan lain sebagainya itu tidak akan ada artinya dengan apa yang akan kita miliki di dalam kerajaannya. Yang pertama kali itu terjadi apabila kita memiliki Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.